Kata dokter Robi gini, tadi lancar-lancar aja tuh nggak tahu kenapa tiba suatu hari dia waktu berhubungan seks itu sakit walaupun sudah lubrikasi, udah basah vaginanya tapi sakit. Pas dicek ternyata vaginismus tipe 1. Itu bisa terjadi tadinya baik-baik tiba-tiba vaginismus tuh bisa. Jadi buat perempuan di luar sana, perempuan dan suami dan istri, kalau istri Anda itu berhubungan lancar tiba-tiba sakit padahal sudah basah, itu perlu diwaspadai. Bisa jadi itu vaginismus. Pokoknya tanda-tandanya sakit apapun saat penetrasi walaupun sudah basah itu ya. Kuncinya itu. Walaupun sudah basah tapi saat penetrasi sakit itu waspadai vaginismus dan harus segera konsultasi. Oke, jadi itu ya. Balik lagi tadi jenis pengobatannya juga banyak, bisa melalui dilatasi atau apa ya, dibius, dan ada operasi kecilnya lah seperti itu. Kecil. Dan nanti ada terapinya lagi. Jadi yang perlu diingatkan kembali, ini bukan aib gitu, tapi ini memang harus diobati gitu ya. Dan para perempuan juga kalau seandainya sudah berumah tangga, ajak pasangannya untuk diskusi soal hal ini karena ini keberlangsungan untuk kehidupan seks, kehidupan rumah tangga ke depannya loh gitu ya. Dan laki-laki please harus mensupport pasangannya. Dan sekarang bagusnya adalah edukasi, literasi, dan juga banyak pengetahuan konten-konten soal vaginismus ini sudah semakin banyak ya Bia. Jadi lebih teredukasi dibanding sebelum pandemi ke bawah. Pokoknya vaginismus itu bukan salah istri ya, bukan salah kamu gitu kan. Banyak karena tanpa disalahin pun istri udah ngerasa bersalah, ngerasa nggak bisa melayani suami gitu kan, ngerasa kayak kok kayak aku nggak mau gitu ya, kok badanku menolak padahal enggak, itu penyakit gitu yang bisa diobati bersama-sama. Dan vaginismus ini jumlahnya juga cukup banyak ya. Ternyata karena tadinya mereka tuh nggak tahu bahkan ini namanya vaginismus gitu, cuma taunya sakit aja. Ada yang ditahan bahkan bertahun-tahun menahan sakit kan, kasihan ya. Kalau nggak salah tuh Dokter Robi mengatakan infonya 7-17% populasi di dunia. Dan kalau kita lihat di Indonesia sendiri aja udah berapa ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, mereka yang ketahuan. Bagaimana yang enggak. Tapi seorang yang menderita vaginismus itu jangan salah loh, ini bisa hamil juga ternyata ya. Karena nggak ada hubungannya kan. Karena kan mungkin ketika penetrasi itu terjadi di luar gitu ya, terus spermanya tuh ada di dinding rahim, ada di mulut rahim, dan bisa berenang gitu ke dalam. Bisa. Jadi bisa. Tapi ketika sudah hamil, ini juga perlu konsultasi lagi. Jangan sampai menimbulkan masalah baru gitu loh. Benar. Yang jelas akan lebih sulit untuk melahirkan normal dengan kondisi vaginismus itu ya, Bia. Oke. Nah, itu yang perlu kita ingat ya sebagai perempuan atau mungkin pasangan yang menderita vaginismus. Nah, happy sekali kalau kita ngomongin masalah ini supaya juga dari mereka banyak yang merasa terbantu dengan edukasi kita.